bulan Juli 2021, pandemi COVID-19 belum juga beranjak pergi, baik dari Indonesia maupun dunia. Ini berpengaruh pada sektor perekonomian, tak terkecuali dengan sektor investasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bung Lukman Hakim, analis pasar dari Esandar. Selamat siang, Bung Lukman. Ya, selamat siang. Saya akan ingin minta pendapat dari Bung Lukman terkait analis pasar di masa pandemi saat ini. Menurut Bung Lukman seperti apa, Pak? Ya, kondisi pasar sekarang ini di masa pandemi ini boleh bisa dikatakan sedikit stagnan. Ada beberapa produk pasar keuangan yang mengalami stagnasi, walaupun ada sejumlah produk-produk lain yang mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas daripada kondisi saat ini di mana sejumlah investor ada juga yang menahan diri, namun ada juga mereka yang secara agresif memanfaatkan momen ini untuk menambah dan memperkuat peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi pandemi ini memang sangat mempengaruhi ya terhadap dunia investasi ya. Pandemi ini memang harus diakui ya, memberikan pukulan terhadap semua sektor ekonomi, termasuk juga sektor keuangan dan investasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah di sini para pelaku pasar atau investor harus secara jeli bisa memilah mana produk-produk yang cukup signifikan bisa sesuai dengan kebutuhan mereka untuk dapat meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan mereka. Intinya sih kalau kita berinvestasi seperti apa itu, Bung Lukman? Secara konsep bahwa investasi itu kan bagaimana kita mengalokasikan sejumlah aset kita dan kita berharap bahwa di masa yang akan datang akan terjadi peningkatan aset sehingga menambah kekayaan kita. Nah, pada bentuk seperti apa yang sangat tepat, yaitu kembali lagi ke banyak hal, bisa berupa investasi di sektor properti, tanah, sektor keuangan, kemudian sektor yang lain, ya, bahkan mungkin seperti emas, itu juga sesuatu yang sangat menarik. Di saat pandemi COVID-19 saat ini, apakah dunia investasi ini masih menjanjikan bagi para investor ataupun calon investor? Bagi calon investor, saya memberi masukan bahwa masa pandemi ini adalah masa yang tepat sebetulnya untuk mengembangkan aset mereka di dunia investasi pasar uang. Karena kalaupun kita bicara mengenai sektor real, misalnya, bisa dikatakan bahwa saat ini hampir tidak banyak pergerakan di situ, karena sejumlah pembatasan dan kondisi ekonomi yang masih tenggelam seperti ini membutuhkan waktu untuk bisa pulih lagi seperti era pra-pandemi. Belum lagi bahwa kita juga mesti ingat bahwa sebelum pandemi ini datang, kondisi ekonomi global pun sebetulnya dalam posisi mengalami resesi, masih dalam tahap pemulihan. Nah, sehingga ada peluang-peluang lain untuk mengembangkan investasinya pada produk-produk yang cukup baik, cukup menjanjikan di saat-saat yang sulit seperti ini. Nah, dalam konteks yang demikian, produk-produk yang diistilahkan sebagai aset safe haven ini sangat menjanjikan dibanding dengan aset-aset yang dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi. Produk-produk safe haven ini di pasar uang itu adalah dolar, yen, itu sementara di komoditi itu adalah emas. Namun apakah produk-produk yang lain juga tidak menjanjikan? Nah, itu juga masih ada peluang mereka memberikan keuntungan. Nah, ini kan di saat seperti ini, para investor ataupun calon investor masih bingung investasi di bidang apa baiknya atau tepatnya, sehingga mereka mendapatkan cuan banyak ataupun keuntungan banyak. Satu hal yang perlu dipahami yang paling mendasar bahwa pilihan untuk berinvestasi itu sebaiknya dikembalikan lagi kepada kemampuan individu. Setiap individu pasti akan memiliki batas-batas di mana dia bisa melakukan investasi dan produk apa yang sesuai dengan dia.
Karena setiap investasi pasti memiliki sisi risiko. Nah, setiap investor pasti akan memiliki daya tahan sendiri-sendiri terhadap risiko tersebut. Ada beberapa investor yang bisa mentoleransi risiko yang cukup besar. Mungkin ada juga investor yang tidak memiliki kemampuan untuk mentoleransi risiko yang sangat besar. Nah, sehingga mereka harus bisa menyesuaikan kemampuannya dengan produk-produk tersebut. Nah, yang kedua adalah bahwa investasi ini memiliki hukum besi yang sejauh ini orang semua cukup memahami bahwa investasi yang memiliki return yang tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi. Walaupun di sana ada manajemen risiko yang bisa digunakan untuk meminimalis potensi risiko yang muncul. Namun demikian, investor sejak awal harus paham dengan batas risiko yang dia bisa paham seperti itu, dia bisa mengalokasikan ke produk seperti apa. Kan jenis-jenis investasi itu ada emas, ada saham, ada cryptocurrency, ada obligasi dan Bung Lukman bisa sedikit gambarkan sudah investasi itu. Kalau investasi yang paling hits, paling hits di zaman sekarang di pasar uang ini, produk-produk tersebut memang banyak disebut oleh pasar investor. Saham misalnya, bursa saham akhir-akhir ini mungkin dalam 2 bulan terakhir ini sangat menjanjikan karena faktor adanya optimisme bahwa perekonomian akan segera pulih, terutama ketika vaksinasi ini sudah banyak dilakukan, sehingga perekonomian bisa kembali lagi berjalan lebih terbuka, dan para produsen ya mereka cukup optimis bahwa di akhir tahun ini mereka bisa dapat keuntungan yang baik. Nah, ini yang menimbulkan tak heran bila di Wall Street kalau kita menjadi acuan, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 semuanya melejit kepada rekor tertinggi sepanjang masa. Ini menjadi indikasi bahwa keyakinan pasar cukup tinggi untuk melihat perekonomian akan pulih setidaknya di semester kedua atau kuartal pertama, semester kedua tahun ini atau kuartal pertama tahun depan. Nah, ini yang harus yang perlu dicermati adalah investor harus cukup jeli melihat sektor-sektor mana yang cepat atau bisa memberikan peluang keuntungan yang cukup besar. Sejauh ini kenaikan yang terjadi di bursa saham banyak didominasi oleh saham-saham di sektor teknologi, kemudian keuangan, dan seperti itu. Nah, ini yang bisa menjadi pertimbangan untuk investor di bursa saham seperti itu. Nah, kemudian untuk perdagangan di komoditi misalnya seperti itu, pulihnya perekonomian dunia ini juga membuka peluang bahwa akan kembalinya permintaan komoditi secara global. Kita lihat bahwa harga minyak hari-hari ini itu berada pada posisi paling mahal dalam 3 tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Ada keyakinan bahwa harga minyak mentah dunia yang sekarang ini di harga kisaran $75 per barel itu bisa kembali lagi ke $100 per barel. Nah, ini menjadi keyakinan bahwa perekonomian akan kembali sehingga permintaan minyak dunia akan tinggi dan menggenjot harga minyak komoditi. Nah, kemudian komoditi-komoditi yang lain seperti kayak kopi, kakao, oli dan sebagainya itu juga akan terlibat dengan pemulihan ekonomi yang meningkat pasca membaiknya ekonomi setelah vaksinasi. Nah, khusus mengenai emas sebagai aset safe haven ini ada beberapa faktor yang memberikan dorongan dia mengalami kenaikan. Biasanya orang membeli emas itu karena kondisi ekonomi tidak menentu, ya, atau karena kemakmuran meningkat orang membeli emas. Ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti era-era pandemi, di awal pandemi, kemudian krisis ekonomi dan sebagainya, orang membeli emas karena mereka menginginkan perlindungan investasinya, asetnya pada emas. Nah, ketika pemulihan ekonomi ini sudah terjadi,
dan mendorong inflasi, orang juga akan tetap membeli emas lagi karena mereka memanfaatkan emas untuk melawan inflasi. Ya. Kedua, bahwa dengan pulihnya ekonomi, kemampuan dari mereka untuk membeli emas fisik juga akan meningkat. Ini yang menimbulkan bahwa emas memiliki potensi kenaikan. Sementara untuk digital currency, atau digital, bisa dikatakan bahwa setelah mengalami penurunan sebelumnya yang cukup dramatis dan cukup tajam, bahwa ada optimisme di masa yang akan datang bahwa digital currency ini akan menjadi aset yang menarik untuk dipertimbangkan oleh para investor. Fenomena bagaimana Elon Musk dengan Tesla-nya mereka menempatkan sejumlah dananya ke mata uang digital ini memberikan keyakinan bahwa masa depan digital currency ini cukup terbuka. Jadi apakah kita akan mulai untuk mendiversifikasi investasi kita? Nah, ini adalah kemampuan daripada investor sendiri untuk memilah. Artinya peluang untuk investasi ini ke depan seiring dengan membaiknya suasana, mungkin pandemi ini perlahan kan akan turun, bahkan mungkin akan hilang, akan kembali normal kembali, baik di Indonesia maupun dunia. Itu dunia investasi itu perlahan juga akan naik gitu. Yang ya, saya cukup optimis akan seperti itu. Artinya bahwa vaksinasi yang sudah dijalankan oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia, kita bisa melihat bahwa menjadi sebuah gerakan massal yang semakin diintensifkan karena ini menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Karena pandemi ini ya mau nggak mau memang harus dimitigasi dengan cara vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi yang sudah dijalankan ini diharapkan aktivitas perekonomian bisa kembali lagi menjadi normal. Dengan normalisasi ini, perekonomian sudah mulai bangkit, ya itu yang diharapkan. Nah, menariknya adalah kecepatan yang terjadi itu tingkat pulihnya lebih cepat daripada perkiraan. Bila masa sebelumnya orang memperkirakan bahwa mungkin perekonomian bisa pulih mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi, ternyata hanya beberapa bulan itu laju kenaikan cukup signifikan. Kita bisa melihat sejumlah data-data ekonomi makro yang mengisyaratkan bagaimana permintaan sudah mulai tumbuh, aktivitas sektor manufaktur sudah mulai bergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi sudah on the track. Nah, ini yang meyakinkan kita bahwa pandemi ini bisa kita lewati. Baik, terima kasih Bung Lukman atas analisisnya. Mudah-mudahan ini menjadi acuan juga bagi para investor untuk mereka untuk berinvestasi di bidang apa, baik itu emas, mata uang digital currency ataupun saham dan lain-lain itu. Namun meskipun demikian, tentu ini semua disclaimer on, tergantung pada investor itu sendiri ya Bung Lukman ya. Segala keputusan yang diakibatkan dari informasi ini menjadi risiko masing-masing. Ya, kita doakan saja semoga para investor investasi di bidang yang tepat dan mendapatkan cuan yang besar juga, untung yang banyak. Gitu. Kita harapkan perekonomian ke depan akan membaik lagi. Terima kasih. Selamat siang Bung Lukman. Selamat siang. Demikian bincang-bincang siang ini dengan Bung Lukman, dan kita akan kembali bertemu di liputan selanjutnya di Mediasi Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Mediasi Channel. Terima kasih.